Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis dari tema kesehatan mengenai penyakit stunting dalam bentuk poster infografis dan analisis. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi visual. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Hanifah dengan NIM 077. Saya Atria Solyandani HR dengan NIM 071. Saya Putu Divya Kumari dengan NIM 070. Saya Salsabila Nuradiza dengan NIM 055. Saya Kansadra Putri Setianto dengan NIM 046. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami. Untuk Kansa Azra dipersilakan. Sebelumnya izin saya untuk share screen dulu. Baik, dari segi poster, analisis halayak, dari segi geografis, terdapat 15 kabupaten atau kota dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Timur Tengah, Selatan, Lombok Utara, Sumba Tengah, Saburai Jua, Ngada, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Provinsi Maluku, yaitu Seram bagian Barat, Provinsi Papua, yaitu Intan Jaya, Dogiyai, Lani Jaya, Sorong Selatan, Tambrau, Provinsi DKI Jakarta, yaitu Aceh Tengah, dan Provinsi Riau, yaitu rekan hulu, prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi terjadi di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Dari segi demografis, stunting merupakan permasalahan gizi di dunia. Ada 165 juta balita di dunia dalam kondisi pendek atau stunting. 80% balita stunting tersebar pada 14 negara di dunia. Dan Indonesia menduduki ranking kelima negara dengan jumlah stunting terbesar, menurut UNICEF 2013. Data stunting di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi stunting secara nasional terjadi peningkatan dari 35,6% pada tahun 2012 menjadi 37,2% pada tahun 2013 dan menjadi 30,8% pada tahun 2018. Sedangkan data dari hasil pemantau status gizi atau PSG tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase balita stunting pada kelompok balita yaitu 29,6% lebih besar jika dibandingkan dengan usia balita 20,1% menurut Kemenkes RI 2018. Dan dari segi psikografis, stunting dapat berdampak terhadap perkembangan motorik dan verbal, peningkatan penyakit degeneratif, kejadian kesakitan, dan kematian. Selain itu, keadaan stunting akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel neuron terhambat sehingga mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak. Anak dengan stunting mengalami 7% penurunan perkembangan kognitif dan nilai matematikanya lebih rendah 2,11 dibanding anak yang tidak stunting. Tujuan komunikasi, mengubah pengetahuan. Komunikasi dapat menambah pengetahuan kita dan mengubah pengetahuan. Dari komunikasi, kita dapat menambah wawasan baru, hal-hal yang belum kita tahu. Dengan adanya poster infografis dapat membantu kita dalam menemukan info baru dan mengubah pengetahuan kita dengan cara lebih menarik, singkat, jelas, dan padat. Melalui poster infografis ini diharapkan agar orang tua yang memiliki anak balita dapat memberikan anaknya gizi yang cukup supaya terbebas dari penyakit stunting. Baik, yang berikutnya adalah B, yaitu mengubah sikap. Dalam hal berkomunikasi, setelah menerima pesan, bisa saja seseorang komunikan tiba-tiba berubah sikapnya menjadi positif ataupun negatif. Topik yang dibicarakan juga berpengaruh terhadap perubahan sikap tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita selalu membawakan topik-topik yang positif. Penyuluhan mengenai penyakit stunting melalui media poster infografis yang menarik dan bermuatan positif diharapkan dapat mengubah sikap orang tua untuk lebih memperhatikan anak balita agar tidak terkena penyakit stunting.
Melalui penyuluhan media poster ini diharapkan agar taraf anak-anak penderita stunting dapat menurun di Indonesia. Poin C yaitu mengubah keperlakuan. Dari poster tersebut bertujuan untuk mengurangi angka stunting di Indonesia dengan program Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Sehingga setelah mengikuti program tersebut, masyarakat teredukasi dan berusaha agar anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal. Melalui program pemerintah yang tertera di dalam informasi poster, diharapkan agar orang tua dapat mengikuti program pemerintah yang telah diberikan. Menetapkan saluran. Berdasarkan hasil analisis kami, poster infografis yang kami buat akan disebarluaskan melalui media platform online maupun offline. Penjelasan mengenai isi poster secara terperinci akan dilaksanakan melalui media online seperti YouTube. Dalam poster yang telah kami buat, kami menyampaikan pengetahuan mengenai penyakit stunting kepada masyarakat, terutama di daerah sekitar puskesmas atau posyandu terdekat. Poster infografis ini ditujukan untuk memberikan informasi yang menarik untuk dibaca dan dapat mengedukasi masyarakat tentang penyakit stunting yang menyerang balita. Poster akan disebarluaskan melalui media platform digital seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Pinterest. Merancang pesan. Yang pertama, isi pesan. Pesan yang ingin kami sampaikan dalam poster tersebut adalah untuk menginformasikan masalah gangguan pertumbuhan di mana anak tidak tumbuh tinggi akibat kekurangan gizi. Oleh karena itu, dalam poster ini menciptakan isi pesan yang informatif dan menarik agar menghasilkan tanggapan audiens yang sesuai diharapkan, dengan tujuan memperbaiki angka stunting di Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup manusia, diikuti dengan program peningkatan gizi masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan atau PMT dan pencegahan lainnya. Baik, kemudian ada struktur pesan. Jadi struktur pesan yang digunakan dalam infografis ini adalah struktur topikal. Struktur topikal yaitu pesan disusun berdasarkan urutan topik atau pokok bahasan. Poster tersebut diawali dengan topik mengenai latar apa itu stunting. Lalu pesan dilanjutkan dengan pemaparan data banyaknya anak di Indonesia yang terkena stunting. Hasilnya prevalensi stunting di Indonesia masih berada di 24,4% atau sekitar 5,53 juta balita. Pesan tersebut diakhiri dengan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan tingkat stunting di Indonesia dan bagaimana upaya orang tua dalam mendampingi anak agar tidak terkena penyakit stunting. Kemudian format pesan. Format pesan ini, penggunaan warna oranye dalam infografis tersebut memiliki arti kuat, penuh ambisi, optimis, dan percaya diri. Penggunaan warna oranye pada infografis menandakan bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, memiliki ambisi yang penuh dan juga sangat optimis dalam menurunkan tingkat stunting di Indonesia. Penggunaan font yang digunakan adalah the bold font sebagai head title yang bersifat persuasif dan berwarna coklat agak gelap, melambangkan sebuah optimisme dalam mencegah tingkat kenaikan penderita penyakit stunting di Indonesia. Untuk tulisan teks yang berisikan infografis digunakan font Roboto dengan format biasa untuk mempermudah pembaca ketika ingin membaca infografis tersebut. Pesan yang disajikan sudah merupakan comprehensive design yang tersaji dalam bentuk poster. Kemudian sumber pesan yang kita dapatkan melalui berita online Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul Penguatan Sinergi Bersama dalam Penanggulangan Stunting di Indonesia, ditulis oleh pengelola web Kemendikbud yang rilis pada 1 Februari 2022 dengan memberikan keterangan manfaat dari program tersebut dengan sumber yang dipercaya. Kemudian selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang hasil poster infografis kami. Dari poster Ayo Cegah Stunting, dapat dikenali penyakit stunting pada anak, yaitu stunting adalah keadaan gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari standar menurut WHO tahun 2005. Total anak yang terkena stunting di Indonesia sebanyak 24,4% atau setara dengan 5,53 juta balita, berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI tahun 2021. Kemudian di sini ada cara mencegah stunting sejak dini. Yang pertama adalah dengan memenuhi nutrisi selama kehamilan. Yang kedua dengan memenuhi
nutrisi dengan optimal dengan asupan yang bergizi. Yang ketiga adalah mempraktikkan kebersihan yang benar. Yang keempat, mengatasi anak yang susah makan dengan memberikan variasi makanan yang beragam. Dan yang terakhir adalah konsultasi dengan tim pelayanan kesehatan. Upaya pemerintah menurunkan angka stunting. Yang pertama, itu ada program pemberian makanan tambahan atau PMT oleh pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak. Yang kedua, membangun infrastruktur air minum dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, PMT pada balita dan ibu hamil serta pemberian tablet tambah darah atau TTD. Yang keempat, Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, penggalangan partisipasi, dan kepedulian pemangku kepentingan serta terencana yang diprioritaskan pada 1000 hari pertama kehidupan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.